Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya, Angelo Pramudia Gaharu dengan NIM ekor 4010. Saya Stefani Sinta Permatasari dengan NIM akhir 005. Saya SKF Vales Marbun dengan NIM 055. Saya Dina Khoirunisa dengan NIM akhir 008. Saya David Kristiano Kurniadi dengan NIM 215. Saya Nandita Yuvanesa dengan akhiran NIM 155. Saya Mari Cantika Sari dengan NIM akhir 193. Saya Maria Pascolita da Costa dengan NIM akhir 194. Di sini kami akan presentasikan hasil dari service learning kami. Selamat menyaksikan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Nah, di latar belakang ini kami melakukan service learning di Embung Tambak Boyo. Embung Tambak Boyo ini adalah salah satu destinasi yang sering dikunjungi oleh warga Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, karena dia terletak di Kecamatan Widomartani. Kebanyakan masyarakat sekitar memanfaatkan Embung Tambak Boyo ini sebagai destinasi untuk jalan kaki atau mungkin sekedar lari pagi, lari sore, dan juga sekedar beraktivitas di sana. Kemudian, namun Embung Tambak Boyo ini tercemar akibat banyaknya sampah-sampah yang dihasilkan oleh UMKM ataupun kafe-kafe ataupun warung yang terdapat di sekitar Embung Tambak Boyo. Maka dari itu kami melakukan service learning untuk melakukan pembersihan Embung Tambak Boyo sekaligus melakukan memasang papan informasi untuk bisa mengedukasi masyarakat yang ada di sekitar Embung Tambak Boyo. Nah, yang selanjutnya adalah alasan mengapa kami memilih service learning di Embung Tambak Boyo. Pemilihan pencemaran air di Embung Tambak Boyo sebagai fokus service learning didasari oleh peran penting embung sebagai sumber air, tempat wisata, dan pusat aktivitas masyarakat di Sleman. Selain fungsi konservasi, embung ini menunjang rekreasi dan ekonomi warga. Namun, sampah plastik dan limbah domestik mengancam ekosistem dan keindahannya. Masalah ini sejalan dengan mata kuliah Healing Heart yang menekankan empati, tanggung jawab sosial, dan aksi nyata. Kegiatan pembersihan dipilih untuk membangun kesadaran masyarakat untuk menumbuhkan kepemimpinan berbasis empati. Oke, selanjutnya itu adalah tujuan kegiatan dari service learning di Embung Tambak Boyo. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi penyebab utama dari pencemaran air di Embung Tambak Boyo. Yang kedua, menganalisis dampak pencemaran terhadap keanekaragaman hayati, ke kualitas air, dan kesehatan masyarakat di sana. Yang ketiga, mendeskripsikan peran warung makan, UMKM, kafe, dan pengunjung dalam memperburuk pencemaran air. Yang keempat, menggambarkan penerapan metode service learning sebagai solusi pengurangan pencemaran yang ada di Tambak Boyo. Yang kelima, menjelaskan langkah konkret seperti pembersihan embung dan pemasangan papan informasi sebagai edukasi. Yang keenam, itu adalah mengidentifikasi kendala dan tantangan selama pelaksanaan kegiatan service learning. Yang terakhir, itu menganalisis peran dari masyarakat, pemerintah, dan pengolah dalam mendukung pelestarian lingkungan yang ada di Embung Tambak Boyo. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai service learning yang kami adakan di Embung Tambak Boyo dari segi ilmu pengetahuan. Yang pertama akan dibahas dari analisis ilmiah masalah. Di sini kami menganalisis pokoknya, yaitu adalah pertama, sampah organik atau biasa tergolong dalam sisa makanan itu memicu eutrofikasi, yang dimana akan menaikkan atau akan menurunkan kadar O2 pada air serta mengancam makhluk hidup di air. Ketika sampah sisa makanan atau organik telah menjadi hancur dalam air, biasanya itu akan menambah identitas pada air sehingga membuat kelangsungan hidup hewan-hewan hayati di dalam air menjadi sedikit terganggu. Analisis kedua yaitu mengenai sampah anorganik atau biasa tergolongkan plastik, yang dimana ketika sudah terurai dalam air maka akan menjadi mikroplastik dan akan masuk pada rantai makanan yang ada di ruang lingkup air dan akan menyebabkan bahaya bagi kesehatan manusia, yang dimana tentunya air-air yang ada di Tambak Boyo banyak digunakan demi kelangsungan hidup para masyarakat sekitar. Analisis yang ketiga yaitu dari sumber pencemaran, yang dimana kami mengetahui dari analisis kami bahwasanya sumber dari pencemaran ini
dapat dipengaruhi oleh pengunjung, pelaku usaha atau UMKM, dan aliran air dari pemukiman. Yang dimana ketika air hujan tinggi, maka aliran air juga akan membawa sampah-sampah dari masyarakat sekitar. Selanjutnya kami melakukan analisis dari upaya konservasi ekologi, yang dimana pertama itu pembersihan fisik Embung Tambak Boyo, yang dimana kami membersihkan bagian pinggiran air dan daratan yang kami lakukan oleh 2 tim dari kelas Healing Earth B dan kelas Healing Earth C. Selanjutnya kami mengedukasi masyarakat, di mana kami memberikan pemasangan papan informasi, lalu membagikan poster secara berkeliling, selanjutnya membangun kesadaran dengan kolektif. Yang terakhir yaitu pendekatan keadilan ekologis, di mana di sini kami menerapkan sistem menjaga lingkungan sama dengan tanggung jawab bersama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai service learning dari segi etika dan juga spiritualitas. Di mana pertama, pencemaran adalah krisis etika, bukan hanya sekedar masalah sampah yang melanggar tanggung jawab moral manusia terhadap ciptaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah alam memiliki hak yang untuk hidup layak, di mana setiap makhluk ciptaan itu punya nilai karena berasal dari Tuhan, seperti yang ada dalam Laudato Si halaman 69. Lalu selanjutnya adalah etika ekologis, menuntut solidaritas lintas generasi, di mana kerusakan hari ini itu akan diwariskan kepada generasi yang akan datang, di mana mereka semua akan merasakan dampak dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Selanjutnya adalah spiritualitas ekologis, itu mengajarkan untuk melihat Tuhan dalam segala ciptaan yang ada di bumi, baik dari air, udara, dan termasuk embung yang kami datangi sebagai ruang kehadiran ilahi. Lalu selanjutnya adalah pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis sendiri ini berarti perubahan gaya hidup dari konsumtif menjadi sederhana, bertanggung jawab, dan peduli. Contohnya adalah terhadap sampah-sampah yang kita hasilkan, baik dari sampah plastik ataupun sampah organik seperti sampah-sampah sisa makanan. Lalu selanjutnya adalah aksi nyata dengan membersihkan embung yang kami lakukan sebagai bentuk doa dan iman yang hidup, bukan hanya sekedar tindakan tapi wujud kasih kami kepada bumi. Lalu yang terakhir adalah merawat lingkungan, itu sama dengan wujud kasih dan iman kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri, di mana bumi adalah rumah bersama yang harus dijaga bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aksi penanganan masalah yang kelompok kami lakukan. Aksi bersih-bersih sampah di adat Embung Tambak Boyo yang kami lakukan adalah gotong royong bersama petugas Embung Tambak Boyo. Lalu kami juga menyisir sampah plastik, botol bekas, dan juga limbah rumah tangga. Setelah itu kami juga melakukan beberapa kegiatan tambahan yang dilakukan oleh petugasnya, seperti memotong rumput, lalu kami melakukan menyapu jalur paving. Setelah itu kami juga memasang plang dengan cerita edukatif, di mana pendekatan itu secara humanis. Dari petugasnya juga membantu kami untuk menyiapkan alat bantu seperti sapu, serok, kantong sampah, dan juga mobil bemo dari pihak embungnya, seperti itu. Baik, kesimpulan dari kegiatan service learning kami adalah kegiatan service learning di Embung Tambak Boyo mengajarkan kami pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan melalui aksi nyata. Pembersihan sampah dan pemasangan papan informasi menjadi awal yang sederhana namun berdampak besar dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kami menyadari bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua orang. Kegiatan ini juga memperkuat nilai kerjasama, kepedulian, dan empati terhadap alam sekitar. Dengan edukasi yang tepat dan tindakan yang konsisten, perubahan perilaku bisa terjadi. Kami percaya bahwa langkah kecil yang dilakukan bersama dapat membawa perubahan besar menuju lingkungan yang bersih, sehat, dan berlanjut.